telur ya, Pi? Udah berapa hari nggak diambil? 5 hari. Ya, kita lihat ada berapa ini. Mak, dia nelurnya di satu tempat ya? Iya. Kemarin ada satu sama dia digeser lagi ke sini. Oh. Tak hitung ya. Iya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Terima kasih ya ayam-ayamku. Kamu sudah mengabdi, dikasih makan enak tiap hari. Halo, ketemu lagi dengan saya Gani De Jong. Hari ini atas permintaan teman, saya ingin men-sharing tentang slow living dengan ayam petelur. Ya, bukan microgreen tapi ayam petelur. Sejak COVID kita kan dipaksa menjadi slow living ya. Hidup slow di dalam rumah, mengerjakan hal-hal yang sederhana, menanam gitu ya, bersih-bersih rumah. Kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang. Sampai saya pindah rumah, dari rumah di tempat yang sangat padat, kemudian saya konversi. Jadi saya jual rumahnya, saya pindah ke pinggiran dengan maksud mendapat lahan yang lebih besar ya. Nah, ini dia rumahnya. Udah hampir setahun saya di sini. Nah, di sini saya memelihara ayam petelur. Kandangnya itu udah saya siapkan sejak awal, tapi sulit sekali mencari ayam petelur di Batam. Nah, ayam itu ada macam-macam ya. Ada jenis KUB, kemudian ada ayam Arab, ada juga ayam kampung ya, yang biasa, kemudian ayam petelur. Nah, saya memilih ayam petelur supaya dia bisa ngasih telur tiap hari. Ayam petelur itu bisa menghasilkan 250 sampai 275 telur per tahun. Dalam setahun kan 365 hari ya. Jadi hampir setiap hari dia bertelur. Kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, tapi lebih banyak 3 pada saat masa-masa produktif. Jadi saya memulai dengan ayam yang sudah siap bertelur, supaya saya tidak merawatnya dari kecil karena saya bukan ahli dalam hal ayam, sehingga saya nggak mau nanti ayamnya sakit dan segala macam. Jadi saya beli yang sudah siap bertelur. Ketika saya cari susah sekali di Batam ini, akhirnya teman mau ngasih. Ya, saya beli 3 ekor saja. Butuh 2 sampai 3 minggu baru bertelur karena dia stres. Mungkin karena dalam perjalanan dinaikkan ke truk ya, kemudian juga suasana baru, kandang baru, itu membuat dia agak stres. Nah, setelah 3 minggu, dia mulai bertelur. Telur pertamanya itu sangat membuat kita bahagia ya. Nah, kemudian 2 hari sekali baru 1 telur, kemudian minggu depannya mulai 2 telur. Dan sekarang ini 3 telur setiap hari. Jadi saya sarapannya telurnya organik, karena kita nggak ngasih vitamin, nggak ngasih bahan-bahan lain ya. Telurnya itu berbeda dari yang kita beli. Kuningnya itu ya, dia lebih agak sedikit oranye, tapi tidak oranye. Kan kita tahu tuh yang omega kan orange ya. Nah, hanya saja saya khawatir kadang-kadang peternak itu nakal ya, dia membuat oranye itu dari bahan-bahan makanan lain ya, misalnya pewarna atau chemical. Ada yang juga dari kunyit. Kalau yang dari kunyit oke, itu dia menjadi kaya beta karotin, tapi bukan omega 3-nya ya. Mudah-mudahan yang di pasaran itu tidak banyak yang nakal, sehingga kalau Anda beli yang kuningnya orange itu memang benar-benar orange. Nah, telur yang dihasilkan di sini itu fresh banget, putih telurnya itu kental banget, kemudian kuningnya juga kental. Jadi setiap hari saya makan telur yang sangat fresh dan pastinya menyehatkan. Kalau soal rasa, saya kurang bisa merasakan hal yang berbeda, lebih kurang sama ya. Tapi saya yakin karena dia lebih fresh, makannya juga kita tahu ya, terkontrol.
Jadi kita bisa mengatakannya ini adalah telur organik. Apa sih makanan ayam ini? Awalnya saya kasih makanan ayam yang kita beli, ya, pakan ayam. Itu 1 kilonya kalau di Batam 9.000 sampai 11.000. Nah, kemudian kita juga memberikan dia sampah-sampah makanan dari dapur, ya. Potongan buah, sisa-sisa kulit, potongan sayur, dan sisa makanan lainnya. Itu kita kasihkan dia. Tapi lama-kelamaan dia nggak mau. Ya, dia bosan. Dia suka makan yang peletnya, ya. Dia suka makan dari pakan yang beli. Setelah saya lihat, itu karena saya membuat makanannya itu otomatis, ya. Jadi setiap saat dia makan. Dari pagi sampai maghrib. Karena kalau maghrib dia naik sendiri, dia ke rumahnya dan tidur, ya. Nah, sehingga dia nggak begitu rakus, ya. Ketika dikasih makanan lain, itu nggak terlalu mengejar. Nah, kalau kita lihat yang di video-video lain, kita beri makan terus dikejar gitu, ya. Nah, itu biasanya dia makannya tidak otomatis selalu tersedia. Jadi dikasih makan 3 kali dalam sehari, sehingga pada saat kita kasih makan itu dia lapar dan dia serbu, ya. Kemudian saya juga memberi dia azola. Ini azola ini katanya proteinnya tinggi. Cara budidayanya gampang. Nanti saya perlihatkan. Cara memberikannya juga saya campurkan aja ke pakannya dia. Jadi mengurangi biaya pakan, ya, karena ada unsur lain yang dimakan. Dan yang terakhir saya beri maggot. Karena dia nggak mau makan sayur atau sisa buah yang saya berikan, maka sisa buah-buah tadi saya kumpulkan dalam satu ember, kemudian saya busukkan. Jadi fermentasi, ya. Nah, bisa dipancing dengan E4, atau juga kita biarkan aja dia membusuk, lama-lama dia seperti kayak bau tape, ya. Nah, kemudian lalat black soldier, jadi lalat maggot, memang itu lalatnya khusus, besar, dia akan datang dan bertelur. Nah, setelah dia bertelur, dia akan makan sisa-sisa sampah organik tadi, dan dia lama-lama membesar. Setelah 14 hari, cukup besar, warnanya hitam, kemudian dia akan keluar dari ember itu. Karena dia mau, dia mau berkembang biak di tanah, ya, mau menjadi lalat. Nah, jadi dia keluar, ketika dia keluar, dipatok sama ayam, dan itu proteinnya tinggi banget. Kadang-kadang saya aduk juga, kemudian ulatnya pada naik ke atas dan saya berikan langsung ke ayamnya. Suka sekali ayamnya, walaupun posisinya kenyang, dia suka sekali makan maggot. Anda cari deh, banyak sekali video-video tentang maggot. Yang banyak memang peternak maggot, mereka menjual maggotnya. Kalau saya dalam posisi mau kasih makan ayam saja. Jadi sisa makanan ditaruh di sana setiap hari. Dari sisa dapur itu saya tuang, saya aduk, ulatnya akan makan, kemudian membesar. Nah, itu makanan tambahan untuk ayam-ayam kita supaya proteinnya tinggi. Kalau perawatannya cukup simpel, ya. Setiap hari saya kasih makan, terutama di ember tadi, untuk beternak maggot, ya. Kemudian maggotnya dimakan sama ayam. Kemudian pakannya itu saya beli sekitar 5-6 kilo, saya masukkan dalam satu tempat, kira-kira mungkin 10 hari baru habis, baru saya beli lagi. Jadi saya refill 10 hari sekali. Kemudian air minum saya bikin otomatis. Ketika saya otomatis siram kebun, dia juga terisi. Jadi airnya nggak pernah habis. Dan setiap seminggu atau 2 minggu sekali, saya semprot dengan EM4 khusus peternak. Itu hanya untuk mengurangi bau saja. Enggak juga nggak apa-apa kalau nggak bau. Tapi biasanya saya tuangkan 1 tutup EM4, kemudian dicampur dengan 2 sendok gula, campur air 1 liter. Saya diamkan sebentar, ya, untuk mengaktifkan bakteri-bakteri baiknya itu. Kemudian saya semprot. Kandangnya saya semprot, ya, tanahnya saya semprot. Jadi nanti bakteri itu akan mengurai sisa-sisa kotoran dari ayam itu, jadi baunya jadi hilang. Juga di lantai kandang, ya, tempat dia tidur itu, dia buang kotoran di situ, dan saya lapisi dengan serbuk kayu. Jadi serbuk kayunya itu cukup tebal, segini, ya. Murah sekali serbuk kayu, kita beli aja 1 karung besar, kita tabur, tapi kita kotakin dulu. Kita kotakin supaya dia tidak meluber, ya. Nah, ketika dia pup atau dia buang kotoran, maka dia akan langsung kena serbuk kayu itu dan menggumpal. Dan sebentar aja kering. Dan itu nggak menimbulkan bau. Sesekali kalau saya lagi ke kandang, saya aduk-aduk aja supaya dia jadi merata gitu, ya. Nah, ini
Kalau saya lihat di video lainnya, karena ini baru 4 bulan, 3-4 bulan, serbuk kayu ini akan kita ganti setelah 6 bulan. Setelah dia menjadi banyak dan padat, nah ini adalah menjadi pupuk kita, kompos. Jadi kita membuat kompos, jadi kita ganti, kita ambil, kita kumpulin, masukin karung, didiamkan saja, nanti dia akan terfermentasi sendiri dan akan menjadi kompos yang sangat baik. Di lantai tanah, saya berikan pasir, juga supaya dia cepat kering. Begitu panas matahari, dia akan mengering, maka kotorannya juga ikut mengering. Ayo kita lihat kandangnya. Lebarnya 1,2 meter, panjangnya kira-kira 2,5 meter ya. Tuh, panjang sekali. Kita lihat di sini. Nah, di ujung sana saya bikinkan rumahnya. Nih ya. Ini ada rumahnya nih. Saya gunakan genteng-genteng bekas waktu saya bangun rumah. Ya, kita lihat dari dalam. Jadi bentuk rumahnya seperti ini, sederhana aja. Ayam itu kalau tidur biasanya nangkring dia ya. Jadi saya berikan 2 tempat dia nangkring. Jadi dia akan duduk di situ, kemudian dia buang kotoran ke bawah, langsung begini tuh ya. Tuh. Nah, ini baru ya. Nah, ini langsung begini. Oh, sorry, lagi ada yang mau bertelur. Sorry ya. Nah, dan di sampingnya saya tonjolkan sedikit keluar sehingga dia ada tempat bertelurnya. Nah ini. Nah, kalau saya buka, kalau mau ngambil telur tinggal begini nih. Sorry ya, mengganggu. Dan dia akan bertelur di situ dan dia tahu itu adalah tempat telur. Kita kasih rumput-rumput kering, ya kita tumpuk gitu ya, seperti sarang burung. Nanti otomatis dia tahu itu adalah tempat dia bertelur. Nah ini kan pasir nih. Di bawahnya pasir. Nah itu dia ember magotnya. Saya coba perlihatkan. Tuh lihat itu. Bisa lihat nggak itu? Nah itu masih kecil ya. Ulat-ulat yang masih kecil. Kalau kita bongkar, dia ada banyak ulat-ulat yang gede. Tuh, ramai sekali kan? Ya ini suka sekali dia. Tuh. Ini adalah sumber protein yang sangat tinggi. Nah ini kan ada lubang. Dia akan keluar tuh. Akan keluar. Sebenarnya dia keluarnya ketika besar ini. Ini karena terganggu aja nih. Jadi dia keluar. Nah pada saat dia keluar, dimakan oleh ayam. Jadi ini otomatis. Kita cukup masukin sisa makanan. Ini ada bekas panen pisut, ya akar-akar pisut, sisa buah. Nah ini yang gede nih, yang gede. Nih makan yang gede. Ini ada ditutupnya juga. Tuh, yang ini aja. Jangan yang itu belum gede. Nih. Tuh banyak tuh. Wow. Nah, ayam yang satu ini gak berani deket. Ini nih jagoannya nih, walaupun dia betina. Dia suka membuli. Jadi kalau dia lagi makan, yang lain deket itu dipatok kepalanya, diusir. Ternyata di dunia ayam juga ada pembulian. Udah ya. Nah, sedangkan ini adalah tempat makan yang saya buat dari galon. Awalnya saya gelisah karena makanannya suka dicuri tikus dan juga suka dimakan sama burung. Makanya saya bikin seperti ini bisa muat 10 kilo. Tapi ternyata juga tidak efektif. Dia sering mainkan patoknya. Sehingga banyak nih di bawah nih. Nah, dia suka main tuh.
Dipatok begitu, terus tuh langsung turun makanannya. Nah, kemudian saya membuka lubang di bawah kandang itu, saya extend nih, saya perpanjang supaya dia bisa main-main ke sini nih. Dia bisa main-main ke sini. Nah, ini semi free range ya. Kalau di bule itu ayam sudah nggak boleh lagi dipiara dengan kondisi yang padat, cuman disuruh bertelur gitu ya. Dia harus bisa main-main ke sana sini, bisa jalan sana sini supaya sehat. Nah, kalau ayamnya happy, telurnya juga akan bagus. Ini adalah Azula. Azula itu kayak gini nih. Jadi kayak pakis tapi dia di air. Cepat sekali pembiakannya. Nah, karena saya punya tray microgreen banyak, jadi saya pakai tray microgreen. Nah, pada saat mau panen, saya tinggal ambil nih. Nah, ambil. Kemudian saya pindahkan ke mangkok makannya itu. Saya campur aja di sana. Nah, dia mau nih makan Azula. Juga kaya protein. Jadi begitu caranya. Tidak sulit. Cuman harus memulai saja. Kalau di rumah Anda punya katakanlah sedikit lahan, kita boleh coba melihara ayam. Misalnya keluarga kita ada 3 orang, maka kita piara 4 untuk mendapatkan 3 atau 4 telur setiap hari. By the way, mulai bulan lalu saya sudah nggak beli telur lagi, dan bakal dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan tidak membeli telur. Karena ayam petelur itu ketika dia sudah aktif bertelur, itu umurnya cukup panjang. Mungkin bisa 4 tahun, 5 tahun, atau lebih. Nanti pada saat dia sudah mulai tua, dia akan berkurang. Jadi misalnya tadinya dia setiap hari bertelur, dia menjadi 2 hari sekali. Nah, kalau ada 3, kemungkinan masih bisa dapat 1-2 telur setiap harinya. Pada saat itu terjadi, mungkin saya akan menggantikan ayam baru. Nah, ayam yang lama ketika dia mati, mungkin tidak saya makan. Saya akan kubur dia di bawah pohon alpukat gitu ya, supaya dia jadi pupuk, karena saya merasa sudah dekat dengan dia, dengan mereka itu, dan nggak tega untuk makannya, dan mereka juga sudah berbakti bertahun-tahun memberikan telur, jadi saya tidak akan makan dia. Saya akan kubur, semoga nanti alpukatnya berbuah, jadi dia bertransformasi menjadi buah alpukat dan saya makan. Ke depan, selain microgreen, saya juga akan membuat video-video tentang slow living, bagaimana hidup mandiri sebisanya. Kalau mandiri full tidak mungkin ya. Sebisanya makan dari kebun kecil dan melakukan aktivitas slow living di rumah supaya kita lebih bahagia dan lebih sehat. Demikian dari saya tentang slow living dengan kandang ayam. Sampai jumpa.